Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak, Ibu, dan teman-temanku, guru di seluruh wilayah Indonesia, kami mendoakan kita semua berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari, murah rezekinya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan teman-temanku semuanya, jumpa lagi bersama kami, tentunya masih dalam channel YouTube Muhammad Asri, channel tentang tutorial-tutorial bermanfaat, informasi pendidikan terupdate, serta materi-materi pendidikan agama Islam yang bermanfaat untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-temanku semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang perubahan aturan tentang angka kredit bagi ASN, jabatan fungsional, dan ASN lainnya. Nah, bagaimana cara menghitung angka kredit untuk naik pangkat, naik jenjang jabatan, mulai dari tahun 2023 dan seterusnya setelah keluarnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 ini. Nah, Bapak Ibu, silakan simak video ini dari awal hingga akhir agar Bapak Ibu benar-benar memahami dan mengetahui perhitungan angka kredit dan perhitungan tentang sasaran kinerja pegawai dan yang akan dikonversi menjadi angka kredit mulai tahun 2023 ini sampai seterusnya, Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya. Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu mengklik tombol subscribe, mengaktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu selalu menerima notifikasi video-video terbaru yang kami update ke channel YouTube ini. Kemudian Bapak Ibu klik like, juga komen dengan komentar terbaik atau pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu semuanya, serta bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bapak Ibu, kita mulai pembahasan tentang angka kredit ASN jabatan fungsional setelah keluarnya Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 ini. Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, dulu angka kredit itu dihitung berdasarkan jumlah butir kegiatan yang kita laksanakan. Semakin banyak angka kegiatan yang kita laksanakan, ya butir kegiatan yang kita lakukan, maka semakin besarlah angka kredit yang akan kita peroleh. Nah, Bapak Ibu, dulu setiap butir kegiatan itu memiliki bobot angka kredit yang berbeda-beda. Semakin besar bobot butir kegiatan, maka semakin besar angka kredit yang akan kita peroleh. Benarkan Bapak Ibu, seperti itulah perhitungan angka kredit kita sebelum tahun 2023 ini. Nah, dulu Bapak Ibu, kita usulkan angka kredit itu melalui daftar usulan penilaian angka kredit atau yang disingkat dengan DUPAK, Bapak Ibu. Nah, seperti ini perhitungan angka kreditnya ya Bapak Ibu. Maka semakin banyak kegiatan, semakin banyak angka kreditnya. Semakin besar bobot angka kredit, maka semakin besar pula angka kredit yang akan kita peroleh bila kita selesaikan dalam 1 tahun tersebut. Lalu Bapak Ibu, bagaimana perhitungan angka kredit sekarang? Seperti ini perhitungannya Bapak Ibu. Nah, kalau angka kredit sekarang itu dimulai dari penilaian kinerja pegawai. Setelah itu penetapan predikat kinerja gitu. Setelah dapat predikat di kinerja, barulah predikat kinerja itu dikonversi ke angka kredit, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu ya, predikat kinerja dikonversi menjadi angka kredit dengan mengalihkan koefisien angka kredit dengan faktor pengalih predikat kinerja. Jadi Bapak Ibu, besaran angka kredit tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Kalau dulu semakin banyak kegiatan, semakin besar bobot penilaiannya, maka semakin besar pula angka kredit yang akan kita peroleh. Kalau sekarang tidak Bapak Ibu. Ya, sekarang sudah tidak. Jadi berapa predikat yang kita peroleh, ya, maka pengalinya juga akan semakin besar. Contohnya Bapak Ibu, bila Bapak Ibu mendapatkan predikat sangat baik dari hasil kinerja Bapak Ibu, maka faktor pengalinya menjadi 150%. Bila baik 100%, bila cukup 75%,
bila kurang 50%, bila sangat kurang 25%. Nah, untuk pengalinya Bapak Ibu itu berdasarkan jenjang jabatan Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu ahli pertama, maka pengalinya adalah 12,5. Kalau ahli muda 25, ahli media 37,5, ahli utama 50. Nah, seperti itulah Bapak Ibu cara mencari angka kredit di tahun 2023 ini dan di tahun berikut-berikutnya. Termasuk di tahun 2024 yang pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah kita isi melalui platform Merdeka Mengajar yang semuanya serba otomatis Bapak Ibu ya. Bagaimana lengkapnya perhitungan angka kredit ini dan berapa butuh angka kredit untuk naik pangkat dan naik jenjang jabatan bagi kita ASN fungsional ini Bapak Ibu, yuk kita lanjutkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Berdasarkan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tersebut, bagi jabatan fungsional, angka kreditnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita ahli utama itu pangkatnya adalah 4D sampai 4E begitu Bapak Ibu ya. Koefisien angka kredit tahunan kita adalah 50. Gitu ya. Kemudian ahli media yaitu dari 4A, 4B dan 4C, koefisien angka kreditnya tahunannya adalah 37,5. Kalau ahli muda 3C dan 3D 25. Kalau ahli pertama itu 3A dan 3B 12,5 Bapak Ibu. Nah, angka kredit kumulatif minimal kenaikan pangkat Bapak Ibu ya dan kenaikan jenjang jabatan. Nah, mana yang pangkat, mana yang jenjang jabatan ini dia Bapak Ibu. Kalau jenjang jabatan Bapak Ibu dari ahli pertama ke ahli muda, ke media, ke utama. Kalau pangkat 3A ke 3B, 3B ke 3C, 3C ke 3D dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, bila Bapak Ibu berada sekarang pada pangkat 3A dan ingin naik ke 3B, bila Bapak Ibu ingin naik pangkat dari 3A ke 3B, maka angka kredit yang Bapak Ibu butuhkan adalah 50 poin. 50 angka kredit gitu ya. Nah, bila Bapak Ibu ingin naik jenjang jabatan dari ahli pertama ke ahli muda, maka Bapak Ibu butuhnya 100 poin. Gitu ya Bapak Ibu cara membaca data ini. Nah, kemudian bila Bapak Ibu berada di 3B, ingin ke 3C, maka Bapak Ibu butuh nanti 50 ya di 100 poin, gitu ya. Bapak Ibu. Nah, kalau ingin naik jenjang, maka Bapak Ibu dari ahli muda itu Bapak Ibu butuh 200 poin. Nah, begitulah seterusnya Bapak Ibu. Kemudian, kalau konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan, maka seperti ini pengalinya Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu berada di pangkat ahli pertama dan Bapak Ibu memperoleh kinerjanya sangat baik, maka 12,5 kali 150% hasilnya 18,7. Bila baik, maka hasilnya 12,5. Bila butuh perbaikan, maka nilainya 9,38. Bila kurang, pengalinya 50%, nilai Bapak Ibu 6,25. Bila sangat kurang, pengalinya 25%, maka nilai Bapak Ibu 3,13. Seperti itu ya Bapak Ibu. Maka semakin baik predikat kinerja Bapak Ibu, maka semakin tinggilah angka kredit yang akan Bapak Ibu peroleh di tahun tersebut. Nah, begitu pula dengan ahli muda Bapak Ibu. Pengalinya adalah 25 kali 150. Ini hasilnya 37,50. Nah, begitu dengan baik ini adalah hasilnya. Nah, kalau ahli media yaitu 37 kali 150 bila predikatnya sangat baik, maka hasilnya ini Bapak Ibu. Kemudian bila ahli utama, pengalinya adalah 50 kali 150%, maka nilai angka kredit tahunannya adalah 75. Namun bila dapat kinerjanya baik, maka nilainya seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu, penjelasan tentang konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan. Oke Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, jadi kita pada tahun 2023 dan 2024 fokusnya adalah peningkatan kualitas kinerja kita dalam tahun tersebut agar memperoleh predikat sangat baik dari atasan kita ya Bapak Ibu semuanya.
Jadi Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, kita menjadi lebih fokus untuk meningkatkan kualitas kinerja kita daripada kita mengejar kuantitasnya. Oke Bapak Ibu dan teman-temanku semuanya, seperti itulah cara perhitungan angka kredit jabatan fungsional di tahun 2023 dan seterusnya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu tentang angka kredit setelah terbitnya Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh wilayah Indonesia di video-video kami berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu mendapatkan terus update-update video terbaru dari kami. Kemudian Bapak Ibu klik like, komentar, berikan pendapat, sampaikan pertanyaan di kolom komentar bila Bapak Ibu memiliki pertanyaan dan pendapat, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya agar manfaatnya tersebar dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia dan di luar wilayah Indonesia bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.